Karena gini, Iya, kita iya. bicara analisa teknikal segala macam, sekarang tanya ChatGPT langsung ada jawabannya kok. Setiap orang punya analis pribadi kan bisa Mhm, dibilang, mhm, meskipun mungkin ChatGPT bukan yang paling akurat, tapi mhm, at least mereka dapat gambaran daripada nggak dapat mhm, sama sekali. mhm. Tinggal mereka mau Tinggal kita justifikasi dengan apa yang kita. betul, ada angka misalnya beli di harga 5.000, cut loss di harga 4.700, misalnya ntar take profit di 6.000, Hmm. misalnya. Harganya udah jadi 4.700 gitu. Berani cut loss nggak? Biasanya ntar berada di fase denial, enggak lah, ntar juga Mhm. naik lagi, ntar Nah, juga itu naik lagi. kemudian untuk mengatur psikologis dan emosinya gimana nih Mas Kev? Dari orang yang sudah pengalaman dari market 2008. Tidak semua orang memang dilahirkan untuk trading. Jawabannya itu, ada orang yang memang nggak kuat mentalnya, Mhm, DCA saja, beli cicil tiap bulan, mhm. atau bahkan nggak kuat, saya DCA pun nggak kuat, reksadana aja udah. Benar benar It's benar not benar your benar. game, then ya Benar benar sudah benar. gitu. Ini saya ngomong seperti ini setelah 18 tahun kan. Saya Mhm, nggak bisa ngomong, kamu pasti bisa jadi trader. Mungkin mhm, mentalnya nggak kuat. Dan ya mhm. sudah, jangan dipaksa. Gitu. Toh tidak, jadi trader pun sebagai seorang investor pun ya tetap bisa menghasilkan juga ya Betul. meskipun. Dan by historical data dari zaman dulu sampai sekarang, IHSG kita naik terus kan. Meskipun ada hiccups, ada Mhm, goncangan-goncangan. Kalau ditanya sekarang, saya positif nggak? Saya mendukung Indonesia nggak? Pasti. Saya yakin ke depannya IHSG pasti bisa 10.000 ke atas. mhm. By the time. Entah kapan, saya nggak tahu. Tapi kalau kita view-nya jangka panjang, waktu-waktu seperti sekarang inilah adalah ancang-ancang untuk beli tambah kan. Mmm. Karena wah ini lagi bagus harganya, Karena lagi bisa murah. jadi kita kemarin ketinggalan kalau IHSG-nya sudah lebih tinggi ya. Ini Betul, ditolong dengan kondisi ini. betul, Oh, betul. oke 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 Jadi oke jangan oke. pernah merasa bahwa ketinggalan atau merasa FOMO karena lagi Mmm, begini, semua hartanya dijual, tiba-tiba beli saham, ya itu juga kurang bijaksana gitu. oke 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 oke, baik. Cara mengelola emosi teman-teman lagi-lagi ya itu sih keputusan ya mau jadi trader Keputusan. atau apa ataupun investor tapi ya lihat lagi lah refleksi lagi diri sendiri. Kalau ngelihat kondisi sekarang lagi Mas Kev masih Hmm, seputar gejolak market lah. ya. Akhirnya ada sektor atau saham-saham tertentu yang memang cocok nggak nih untuk bisa kita tambah? Kita tinggal lihat, eh, saya di sini nggak mau menunjuk satu atau dua Mhm, emiten, kayak nanti saya mhm. salah kan. Tapi clue-nya seperti ini, kita lihat dengan kondisi saat ini, selalu akan ada dua belah pihak. Yang pertama adalah yang diuntungkan dan yang dirugikan. Kita tinggal screening dari 950-an emiten yang ada di bursa, mungkin bisa tanya AI atau tanya Mmm, siapa, yang diuntungkan itu perusahaan apa, yang dirugikan itu perusahaan apa. Nah, kita tinggal lihat untuk saat ini kita fokus kepada perusahaan-perusahaan yang diuntungkan. mmm, Sampai kapan? Sampai keadaannya kembali normal. mhm, Jadi saya nggak bilang, oke beli sekarang buat 20 tahun ke depan. Enggak, mhm, kita tinggal lihat yang diuntungkan itu apa, ya tinggal kita fokus di situ. Yang kedua adalah kita lihat emiten-emiten yang sebetulnya masih punya story yang positif. Apakah saham-saham konglomerasi maupun blue chip, tapi kan ada story-story yang masih berlangsung. Apakah mmm, lagi mau right issue atau lagi mau ada sesuatu, kita amati emiten-emiten itu. Karena mhm, mungkin setelah kondisinya stabil, dia kembali naik. mhm, Mungkin. Apakah pasti? Nggak ada yang pasti. Kalau pasti semua orang jadi kaya gitu kan. betul. Tapi at least ada clue-nya seperti itu. Kalau emiten-emiten yang jelas dirugikan dengan kondisi ini, terus dengan mungkin rupiah yang sekarang lagi melemah, ya mungkin kita untuk sementara hindari. Oke jadi watchlist-nya dipenuhi dulu dengan apa yang diuntungkan dulu saat Betul, ini, mungkin betul, yang kemarin kita ngeliatin tapi kok jadi dirugikan dengan kondisi kita geser dulu gitu ya? betul. Nanti setelah Oh, melakukan analisa itu kan ketemu mungkin mhm, sekian emiten gitu. mhm, Dari emiten itu kita lihat lagi mana yang mungkin laporan keuangannya paling bagus, atau mungkin ada turnaround story yang tadinya perusahaannya nggak oke-oke amat, dengan kondisi ini, wah ini saatnya nih gitu. mhm, Kayak waktu kita ingat waktu zaman-zaman Covid kan story-nya seputar mhm, saham-saham yang berkaitan dengan kesehatan dan betul. juga vaksin. Itu kan diuntungkan sekali dengan kondisi yang terjadi. Nah, di momen-momen sekarang ini pasti ada yang diuntungkan, entah itu emiten-emiten dari sektor energi atau apa, mungkin aja ada beberapa yang diuntungkan. Nah, kita lihat dan fokus amati di situ. Oke, fokus amati di situ. Tapi mungkin aku geser dikit. Kalau sebagai seorang trader, akhirnya tanpa ngelakuin analisis yang dalam itu, udah muncul belum Mas, signs-nya, "Oh, sektornya ini, udahlah sahamnya gue tahu yang ini nih," tanpa ngelihat laporan keuangannya kah? Atau enggak, itu Bisa nggak lihat, bisa, itu hal yang tidak bisa kita tinggalkan juga? kalau kita tergantung tradingnya itu jangka panjang. Karena gini, semua pertanyaan di bidang
di dalam saham Hmm. seperti ini jawabannya tergantung, dan jawabannya tanya sekarang sama tanya 1 jam ke Betul, depan betul. bisa berbeda, Relatif kan. ya. Semuanya relatif. Kalau pasti semua orang kaya, gitu kan. Gampang gitu. Kalau kayak gitu udah kemiskinan di dunia ini udah hilang gitu kan. Tapi investasi itu kan seni. Hmm. 10 analis dikumpulin di satu tempat, 10-10-nya mungkin bisa punya pandangan yang berbeda. Betul. Atau at least meskipun dia punya pilihan saham yang sama, entry point mereka bisa beda-beda. Betul. Tergantung bagaimana cara mereka analisa dan nyalinya seberapa gede gitu kan. Tadi balik lagi pertanyaannya apa? Kalau kita trading aja, perlu nggak harus lihat laporan keuangan? Kalau tradingnya cepat sekali, daily atau scalping, ya itu mungkin bisa dikesampingkan. Lihatnya benar-benar bid and offer sama flow aja. Kita bisa lihat mungkin ada asing yang akumulasi, atau mungkin zaman sekarang kan bandarmologi istilahnya. Lagi distribusi kah lagi? Iya, lagi distribusi atau lagi akumulasi. Ya kalau yang lagi dalam fase distribusi atau lagi bermain lah istilahnya, yaitu kita bisa pantau untuk trading jangka pendek. Gitu, jawabannya Oke. gitu. Siap. Jadi lagi-lagi kita lihat lagi ya kondisinya seperti apa. Betul. Tapi kalau ngelihat dengan pengalaman yang panjang, kan kalau ngomongin keuntungan kita ya pasti happy lah ya. Ruginya dong Mas Kev, pernah nggak ruginya sebesar apa atau ini bikin stres kah? Saya pernah bahas di YouTube channel saya juga. Sejauh ini yang saya nyangkut ada 10-an miliar yang dalam posisi nyangkut sudah beberapa tahun ini karena saya salah analisa. Gitu. Jadi saya ada beli satu saham, tiba-tiba pada saat saya beli bid offernya tiba-tiba jadi tipis, volumenya jadi hilang, dan saya terperangkap di situ. Gitu. Itu saya pernah bahas detail di saya. Terus akhirnya diapain tuh Mas? Solusi bener-bener itunya gimana? Ya sudah lah. Direlakan karena saja. nggak sekarang pun nggak bisa cut loss karena liquidity-nya nggak support lagi. Gitu. Jadi kalau pun saya cut loss, mungkin kalau dijual pelan-pelan tiap hari baru mungkin 5 tahun lagi baru habis. Untung psikologisnya sehat ya Mas. Kalau nggak udah gila kayaknya Mas. Ya memang harus kayak gini gitu ya. Apapun yang terjadi kayak datar aja kayak ya udah gimana. Emang gamenya begini. Tuh teman-teman ya, mungkin yang kemarin baru berapa, lihat ada contohnya yang lebih besar tapi ya santai aja. Ya, itu gitu bukan prestasi, jangan. Kalau bisa jangan seperti bukan saya. Prestasi, tapi setidaknya ini bisa kita jadikan apa ya, lesson learn lah yang lesson mungkin. learn. Ya. At least mungkin dari kesalahan saya yang nonton ini nggak mengulangi hal yang sama. Betul sekali, itu jadi note kita. Kita mau bilang teknikal pun harus ada fundamentalnya kan. Kita nggak mungkin masuk ke sebuah saham, teknikalnya bagus, tapi perusahaannya mau delisting bangkrut misalnya. Ya nggak bisa kan. Jadi itu sebuah sinergi, kesinambungan yang nggak bisa kita lewatkan gitu. Kalau analisa-analisa ini tentunya terpakai. Karena sebetulnya dari sebelum MSCI memberikan pengumuman, 1 minggu atau kurang lebih 10 hari sebelumnya itu asing sudah keluar terus dari Indonesia. Entah itu mereka mungkin tahu lebih dulu, atau mereka emang kebetulan saja, saya kurang tahu. Tapi kalau kita punya sense di pasar modal, akhirnya kita bisa membuat analisa sederhana. Ini kayaknya mau ada sesuatu. Sesuatu apa kan kita tidak tahu. Bahkan di setiap market crash kita nggak tahu kan penyebabnya apa.